Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-14 berdasarkan Injil Lukas bab 10 ayat 1-9. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang anak muda yang bekerja di sebuah warung. Sang bos mengajarinya untuk berbohong dengan mencampuri kopi yang mutunya rendah dengan kopi yang baik dan menjualnya dengan harga yang tinggi, seolah-olah kopi itu berasal dari kopi dengan kualitas tinggi. Tetapi ayahnya yang mengetahui hal itu berkata kepadanya, "Kalau orang tahu bahwa engkau menjual produk yang tidak bermutu dengan harga yang tinggi, tidakkah dia akan menganggapmu sebagai penipu yang licik dan membuat dirimu tidak bernilai?" Anak itu terkesima dengan perkataan ayahnya dan berkata dalam hati, "Saya lebih baik dikenal sebagai orang yang jujur dengan hati yang damai dan bersih daripada menjadi seorang saudagar yang licik." Di kemudian hari, dia mendirikan tokonya sendiri dan menamakannya Toko Damai Sejahtera. Di bawah nama toko itu dia menulis moto, "Jangan lakukan kepada orang lain apa yang kau tidak suka orang lain berbuat terhadapmu." Para saudagar menertawakannya karena dia dianggap naif dan mereka meramalkan bahwa toko itu akan segera bangkrut. Tetapi di luar dugaan mereka, toko itu berkembang pesat dan membuka banyak cabang di Amerika, bahkan di Puerto Rico. Nama anak muda tadi adalah James Cash Penney, dan dia adalah pemilik toko-toko terkenal di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya dengan nama J.C. Penney Department Store. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salah satu pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid sebagaimana diceritakan dalam Injil hari ini adalah menyampaikan damai sejahtera. Pesan itu disampaikan Yesus ketika dia mengutus murid-muridnya untuk pergi berdua-dua ke desa-desa. Mereka diutus untuk mempersiapkan kedatangannya dan juga untuk memberi kesaksian tentang dirinya. Itu sebabnya mereka diutus berdua-dua, karena kesaksian dua orang lebih kuat daripada kesaksian satu orang. Sebelum menyampaikan pesan-pesan itu, Yesus memperingatkan mereka bahwa mereka tidak diutus ke dalam dunia yang akan menerima mereka dengan senang hati. Mereka akan menjadi seperti domba di tengah serigala. Penolakan di suatu desa di Samaria yang pernah dialami oleh para murid itu menjadi peringatan bagi mereka. Lalu, apa yang mereka harus lakukan? Pertama, mereka harus datang sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak boleh membekali dirinya dengan uang atau harta. Mereka harus hidup bersama umat dan bahkan menjadi bagian dari umat. Kepercayaan dan penyerahan diri kepada Tuhan harus menjadi jiwa perutusan mereka. Kedua, kemanapun mereka pergi, mereka harus pergi dengan segera. Alasannya adalah karena mereka harus membawa damai. Damai bagi rumah yang mereka masuki dan juga damai bagi seluruh masyarakat yang ada di sana. Ketiga, para murid harus berangkat dengan segera karena mereka mesti menyembuhkan orang sakit, menolong orang-orang yang menderita, dan sekaligus memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Para murid lalu pergi dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Saudara-saudari terkasih, apa pesan Injil hari ini untuk kita? Pertama, sebelum pergi,
para murid harus berdoa dahulu. Mereka berdoa bukan supaya berhasil dalam karya mereka, tetapi supaya Tuhan berkenan mengirimkan lebih banyak pekerja lagi. Kesediaan untuk menjadi orang yang mempersiapkan kedatangan Yesus selalu berasal dari Allah. Karena itu, kita harus memintanya kembali pada Allah. Kedua, Yesus memberikan perintah supaya murid-murid itu menyembuhkan orang-orang sakit. Itulah pekerjaannya, dan itu pula lah pekerjaan para murid yang mempersiapkan kedatangannya. Ketiga, Yesus mengutus kita bukan untuk membangun hal-hal yang besar, melainkan untuk membawa damai sejahtera dan mengalahkan segala kekuasaan jahat atau kekuatan jahat. Hanya itu yang diharapkan oleh Yesus. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.